Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ayu. Kali ini kita akan membahas tentang artikel ilmiah kita. Judulnya adalah Dampak Jam Kerja Panjang Terhadap Stres Kerja dan Kesejahteraan Psikologis Karyawan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Nabila Rahinde Wijaya, ada Selvia Rahmawati, Sandrina Aurelia, dan Nabila Ayu Saputri. Oke, sebelum itu kami akan ngebahas latar belakang dan fenomenanya terlebih dahulu. Jadi, di tengah dinamika dunia kerja modern, tuntutan terhadap produktivitas dan efisiensi semakin meningkat. Organisasi dituntut untuk bergerak cepat dan adaptif, sehingga karyawan seringkali harus bekerja melebihi jam kerja normal dengan mencapai pekerjaan yang lebih jam kerja. Nah, fenomena ini juga nggak lepas dari perkembangan budaya kerja modern, di mana seperti hasil kultur yang mendorong individu untuk terus bekerja secara intensif demi mencapai kesuksesan profesional. Dalam praktiknya, budaya ini seringkali dinormalisasikan lembur dan memandang kerja berlebihan sebagai bentuk komitmen terhadap pekerjaan. Kemudian kita ngebahas tentang jam kerja panjang. Secara umum, jam kerja panjang itu didefinisikan sebagai durasi kerja yang bisa melebihi 40 hingga 48 jam per minggu. Bahkan WHO melaporkan bahwa bekerja lebih dari 55 jam per minggu dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan yang serius, termasuk kayak stres, penyakit jantung, dan juga stroke. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Mariana Virtanen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa jam kerja yang panjang juga berkaitan dengan peningkatan resiko gangguan psikologis seperti kayak depresi dan anxiety, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya waktu pemulihan setelah bekerja. Nah, kemudian apa sih stres kerja itu? Nah, dari perspektif psikologi, stres kerja itu merupakan kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja di lingkungan kerja. Menurut Stephen dan Timothy, stres kerja adalah keadaan dinamis ketika individu menghadapi tuntutan, peluang, atau tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kondisi pribadinya. Stres ini tidak hanya muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kayak tuntutan kerja, hubungan interpersonal, dan juga kondisi lingkungan kerja. Oke, selanjutnya dari terkait dampak jam kerja yang panjang ini, terdapat dampak-dampak yang signifikan diantaranya meningkatkan stres kerja. Jadi apabila jam kerjanya terlalu panjang, itu akan mengurangi waktu intensitas kita untuk istirahat sehingga akan meningkatkan rasa stres kita, serta mengganggu work-life balance kita. Nah, karyawan yang bekerja dengan durasi yang panjang cenderung tidak seimbang dalam kehidupannya. Misal seperti dia terlalu banyak bekerja sehingga aktivitas-aktivitas kehidupan yang seharusnya dilakukan tuh jadi terganggu. Yang ketiga ada menurunkan kesejahteraan psikologis. Nah, jam kerja yang panjang itu tidak hanya mempengaruhi kondisi mental sesaat aja, tapi juga akan berdampak signifikan untuk kesejahteraan psikologisnya. Seperti itu. Yang keempat, meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental. Seperti yang pada poin ketiga, menurunkan kesejahteraan psikologis. Apabila kesejahteraan psikologis karyawan terus-menerus terganggu, maka tidak menutup kemungkinan individu akan beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan mental. Seperti itu. Dan penelitian juga menunjukkan terkait pekerja yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental dibanding dengan karyawan yang memiliki jam kerja yang imbang. Yang terakhir berdampak pada organisasi. Nah, apabila stres kerja itu terjadi, maka hal itu berpengaruh juga di dalam organisasinya, seperti produktivitas anggotanya atau karyawan itu menjadi menurun dan meningkatnya absensi, penurunan kualitas kerjanya, sehingga meningkatkan juga si karyawan tersebut untuk resign dari pekerjaannya karena jam kerjanya terlalu panjang, seperti itu. Nah, dari dampak tersebut ada upaya untuk mengurangi dampak jam kerja panjang. Nah, di sini ada solusi dari perspektif organisasinya sendiri. Nah, terkait tadi telah dijelaskan bahwa dampaknya itu akan berpengaruh juga terhadap organisasinya. Maka dari itu, solusi yang pertama ini pengaturan jam kerja yang sehat untuk para karyawannya. Jadi si perusahaan ini nggak terus-menerus atau nggak melakukan tuntutan jam kerja yang lebih berat untuk karyawannya. Yang kedua, membatasi lembur yang berlebihan. Pada saat karyawan melakukan lembur, memang untuk melakukan pekerjaannya lebih gitu, dari sisi organisasi juga lebih menguntungkan, tetapi harus juga dibatasi karena itu akan memunculkan waktu kerja yang berlebihan. Yang ketiga, monitoring beban kerjanya, diperhatikan apakah beban kerja para karyawannya itu udah cukup atau malah overwhelmed gitu. Terus yang keempat ada fleksibel atau hybrid working, kayak misalkan WFH gitu, jadi di mix untuk jam kerja misalkan untuk yang seharusnya lebih banyak itu mungkin kemungkinan bisa juga dipakai sistem hybrid dan juga memberikan dukungan kesehatan mental untuk para anggota atau karyawannya. Oke, kita lanjut ke dari solusi di sisi individu, karena memang dampaknya juga banyak yang dirasakan oleh individu, maka solusi untuk individunya adalah mencoba untuk mengembangkan strategi coping stres yang lebih efektif lagi untuk ngelola si stres kerjanya ini. Itu juga melakukan manajemen waktu yang baik, jadi kita bisa membatasi juga batas
bekerja dan juga kehidupan pribadi kita. Lalu dengan manajemen waktu yang baik, maka kedua hal tersebut tuh tidak akan tercampur gitu. Lalu juga bisa melakukan relaksasi seperti olahraga dan juga mindfulness ini untuk bisa dibilang pemulihan setelah jam kerja yang mungkin panjang gitu. Lalu juga menjaga kualitas tidur ini penting banget karena juga pada akhirnya semua solusi dari yang sudah dijelaskan ini tujuannya untuk satu, yaitu menjaga kondisi fisik dan juga mental. Boleh next? Oke, jadi kesimpulannya dari secara keseluruhan memang jam kerja panjang ini bisa dibilang fenomena yang udah semakin umum karena dunia semakin modern dan juga kita juga nggak bisa memisahkan dari tuntutan produktivitas dan juga budaya kerja yang terus berkembang di dunia modern ini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau sebenarnya kondisi ini memang terbukti memiliki dampak yang signifikan, yaitu dampak yang meningkatkan stres kerja bagi para karyawan atau para orang-orang yang mengalaminya gitu. Yang tadi sudah dijelaskan di awal dengan dampaknya adalah work-life balance yang terganggu, terus kesejahteraan psikologisnya menurun secara keseluruhan dan juga memang dampak ini nggak bisa dilihat cuma dari sisi individunya aja karena setelah ditelaah lebih dalam ternyata organisasi juga terdampak oleh stres kerja atau jam kerja yang panjang ini gitu. Dari kalau dari sisi organisasi yang tadi jelasin yaitu produktivitas karyawannya menurun, terus juga absensi karyawan juga mungkin akan meningkat, terus juga kualitas kerja para karyawan juga menurun karena terdampak oleh stres kerja gitu. Maka dari itu memang diperlukan upaya yang cukup komprehensif, nggak cuma dari sisi individunya aja tapi juga dari organisasinya dengan nyiptain sistem kerja yang sehat, terus juga peran individu untuk pinter-pinter ngelola stres secara efektif gitu sehingga pada akhirnya keseimbangan antara tuntutan pekerjaan yang banyak ini dan jam kerja yang panjang ini dan juga kesejahteraan karyawan itu jadi bersatu dan ada titik tengah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga berkelanjutan. Boleh next? Oke, ini berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk menulis artikel ini. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.